Defisit yang terjadi di Mei ini merupakan salah satu imbas dari tantangan gejolak ekonomi global yang berat tersebut. Secara tidak langsung tidak, saya pikir tidak ya. Jadi masalah APBN kita itu bukan imbas daripada pelemahan rupiah. Justru yang kita harus hati-hati adalah bahwa kita harus menjaga defisit kita ini secara disiplin, tidak melampaui kemampuan kita untuk membiayainya, atau tidak melampaui kemampuan kita untuk mencari refinancing dalam situasi seperti ini. Karena dalam situasi seperti ini terjadi perebutan terhadap likuiditas, termasuk likuiditas portofolio, termasuk likuiditas daripada surat hutang atau bond market di dunia ini. Jadi kita harus hati-hati, harus disiplin, menjaga, jangan sampai kita nanti tidak mampu untuk membiayai hutang kita atau tidak mampu membiayai defisit kita. Bagaimana evaluasi dari Pak Raden sendiri? Kemarin juga baru ada konferensi pers yang dikemukakan oleh Bu Sri Mulyani Indrawati, Bapak Erlangga Hartarto, dan Mas Thomas dan Mas Budi Jiwandono mengenai rentang defisit akan tetap dijaga di bawah 3%. Namun di satu sisi masyarakat juga bertanya-tanya, ada begitu banyak program prioritas yang akan dikerahkan di pemerintahan selanjutnya seperti makan siang gratis yang juga memakan anggaran yang cukup besar, lalu pembangunan IKN yang juga akan terus dilanjutkan. Apakah ini visible untuk dilakukan, Pak, rentang defisit tetap di bawah 3%? Saya pikir berdasarkan undang-undang kan kita harus penuhi itu, yaitu bahwa budget defisit kita lebih kecil dari 3%. Di mana kalau undang-undangnya, seperti halnya pada saat kita menghadapi COVID 2020. Nah, dalam koridor itu, kalau dikatakan tadi belanja itu, belanja sana itu, ya kita tetap bisa melihat ke depan. Artinya satu yang bisa dilakukan saya pikir adalah dilakukan secara bertahap semuanya. Jadi tidak sekaligus. Jadi apakah makan program makanan bergizi ya atau program IKN harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau targetnya katakan 5 tahun bisa menjadi 10 tahun atau 20 tahun. Demikian juga program makan siang ini mungkin dibuat secara bertahap. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, tentu yang bisa dilakukan adalah apakah kita bisa merealokasi belanja-belanja kita, apakah itu belanja sosial lainnya, termasuk belanja subsidi, yang bisa menggantikan belanja makanan bergizi tadi. Jadi reprioritisasi daripada budget itu, item budget itu menjadi penting dalam situasi seperti ini. Atau yang ketiga adalah apakah kita bisa menaikkan revenue, pendapatan kita. Nah, tapi menurut saya ini adalah harus ada kombinasi dari tiga-tiganya. Karena seperti yang dijelaskan Ibu Sri Mulyani, bahwa pendapatan kita sedang menurun ini. Ya, sementara belanja akan naik. Nah, menurut saya adalah ini harus dilakukan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Jadi kombinasi dari itu semua. Intinya kita nggak bisa melakukan itu sekaligus semuanya. Jadi perlahan-lahan yang kemudian pembiayaannya dicari, apakah itu realokasi anggaran dari anggaran 1 ke anggaran 2, atau bisa juga dikurangi tadi anggaran yang bantuan sosial, apakah itu juga subsidi, untuk dipakai untuk program yang lebih penting. Dan tentu ini harus dijelaskan dengan baik. Jadi harus dibuat menurut saya roadmap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ke depan. Dalam keadaan sekarang ini kelihatannya penjelasan terhadap roadmap itu perlu. Memang yang kita dengar waktu itu bahwa seperti yang dikatakan tadi dari tim Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa mereka akan tetap honor bahwa defisit itu tidak boleh lebih dari 3%. Nah, itu yang menurut saya perlu dikembangkan untuk sampai 4-5 tahun ke depan. Jadi tidak hanya tahun 2025, tapi 2026, 2027, 2028 seperti apa. Itu yang menurut saya yang perlu diberikan dan diyakinkan pasar bahwa mereka akan disiplin di situ. Dan yang berikutnya mungkin juga bila perlu
ya mungkin harus ada pernyataan ini dari presiden yang akan datang supaya Oke. lebih meyakinkan lagi. Oke, baik, Pak. Eee, dalam jangka pendek, Pak Raden, apa yang dapat menjadi alternatif strategi pemerintah dalam pengelolaan APBN agar APBN tetap dapat terjaga kesehatannya dan juga tetap dapat efektif membiayai program-program pembangunan dan menopang perekonomian? Mungkin dari sisi pendapatan saja, Pak, terlebih dahulu. Bentuk-bentuk apa saja yang bisa dilakukan pemerintah agar penerimaan, APBN bisa dapat lebih baik ke depannya? Apakah penerimaan pajak yang harus ditingkatkan? Apakah bentuk-bentuk dari ICOR atau governance yang harus lebih didisiplinkan lagi? Apakah dari segi PNBP atau penerimaan negara bukan pajak juga harus ditingkatkan? Bagaimana pandangan Anda? Eh, Intinya kalau dalam waktu dekat ini, saya pikir kita nggak bisa melakukan perubahan di sana-sini dari sisi tarif, ya kan? Oke. Jadi pajak mungkin katakan pajak korporasi dinaikkan atau PPN dinaikkan atau ini dinaikkan dalam waktu dekat ini. Kemudian melakukan reformasi pun dalam waktu dekat tidak mungkin, ya kan? Jadi yang mungkin dilakukan adalah menurut saya yaitu efektivitas dari koleksi. Ya, jadi yang benar-benar harus dikoleksi, harus dikumpulkan pendapatan dikumpulkan. Compliance. Jadi di sini adalah supaya kepatuhan dari para pembayar pajak diperbaiki. Jadi lebih ke arah administratif, koleksi dan kepatuhan. Itu yang bisa dilakukan dari sisi penerimaan dalam waktu dekat ini. Kalau dalam waktu yang lebih panjang, tentu bisa dipikirkan. Artinya seperti yang sering kita dengar dengan kita memperluas basis pajaknya, atau sering disebutkan kita memperluas kebun binatangnya, ya, tanpa kita membajaki orang-orang yang sama dengan lebih besar gitu loh. Tapi itu menurut saya tidak jangka pendek, itu lebih ke Jangka arah panjang. jangka menengah. Ya. Ya. Tetapi yang jangka pendek yang saya sebutkan tadi, jelas koleksi diperbaiki, bagaimana kepatuhan dan administrasi perpajakan diperbaiki. Itu yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Tentu dari sisi APBN keseluruhan, itu yang saya katakan, kita jangan membelanjakan yang tidak perlu dan juga melakukan repriorisasi. Itu intinya. Dan kita harus melihat kemampuan kita untuk menghasilkan uang seberapa besar termasuk dari pajak maupun dari penerbitan surat hutang. Karena jika Ya. tidak, maka kita akan di corner oleh pasar itu sendiri.